Shalom saudara-saudari, selamat pagi dan selamat kembali dalam devosi kita pada pagi hari ini. Saya ingin membawakan renungan pagi kita yang saya ambil dari Amsal bab yang ke-10 ayat yang ke-12. Begini firman Tuhan. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Dalam ayat ini adanya satu kontras yang begitu jelas. Dia berbicara tentang kebencian di satu sisi, dan dia membicarakan tentang kasih. Jikalau kita memiliki kebencian, maka hal itu akan menimbulkan pertengkaran. Tidak akan adanya kedamaian di dalam sebuah kebencian. Tidak adanya penyelesaian masalah jikalau adanya kebencian. Tetapi kontras dia, perbandingannya dia dengan jelas di sana dikatakan, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Saya ingin membawa tentang kasih, bagaimana kasih boleh menutupi segala pelanggaran. Saudara-saudari, dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin kita banyak kali dikecewakan oleh keluarga kita, oleh persekitaran kita, bos kita, di tempat kerja, kawan satu rumah, dan banyak hal. Namun bagaimana kita dapat mengatasi segala situasi ini? Biar di dalam sebuah perhubungan adanya kasih yang menjadi dasar segala sesuatu dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Jikalau kita menerapkan kasih dalam kehidupan kita, saya percaya ketika situasi, walaupun kita disakiti, walaupun kita tidak puas hati dengan hal-hal apa yang orang mengatakan dalam diri kita, tapi ketika kita berbincang dengan kasih, saya percaya dikatakan kasih menutupi segala pelanggaran. Yang berarti ketika orang melakukan kesilapan, kasih itu yang kita lakukan, kasih yang ada dalam diri kita akan menutupi pelanggaran dia. Kasih yang ada dalam diri kita akan menutupi segala kesalahan yang dia lakukan. Karena apa? Kita meletakkan kasih di atas sebuah perhubungan. Dalam kehidupan keluarga kita juga kita sering sekali dikecewakan saudara-saudari. Tetapi bagaimana kasih ini yang memimpin kita kepada satu perhubungan yang lebih baik. Saudara, saya ingin membawa sedikit kesaksian di dalam kehidupan saya. Bagaimana kehidupan kami, keluarga adik-beradik, setelah kepergian bapak kami. Itu bukan hal yang mudah bagi kami untuk membawa kehidupan ini, terutama saya sebagai seorang kakak. Bukan hal yang mudah. Banyak hal yang kadang saya kecewa, banyak hal yang kadang saya sakit hati. Ya, dan adanya keputusan-keputusan yang dibuat oleh adik saya terkadang membuat saya begitu kecewa. Tetapi saudara-saudari, apa yang membuat saya kembali kepada Tuhan, kembali kepada satu perhubungan yang baik, kembali kepada adik-adik saya, karena saya memiliki kasih kepada mereka. Sekalipun saya merasakan satu kekecewaan yang mereka lakukan, tetapi firman Tuhan selalu mengingatkan saya untuk tetap meletakkan kasih di atas segala perhubungan. Karena kasih itulah kita boleh saling mempercayai satu dengan yang lain. Karena kasih itulah kita tetap membangun hubungan yang baik satu dengan yang lain. Tanpa kasih itu, saudara-saudari saya mungkin melepaskan hubungan ataupun memutuskan hubungan. Tetapi saya percaya seperti yang dikatakan, biar kasih itu menutupi segala pelanggaran. Tidak kira apa keadaan kita pada saat ini, saudara-saudari. Jangan kita membiarkan satu perhubungan retak dikarenakan adanya sedikit permasalahan, adanya pertengkaran yang timbul. Itu hal yang biasa di dalam keluarga. Adanya pertengkaran, adanya kesalahpahaman, adanya miscommunication, tidak saling memahami, itu adalah hal yang biasa sebenarnya. Tetapi bagaimana kita meletakkan kasih itu untuk tetap mendengarkan seseorang, untuk menyelesaikan masalah. Bagaimana kasih itu kita letakkan untuk tidak terpecah, untuk tidak saling menyakiti satu dengan yang lain. Saudara-saudari, ketika firman ini mengatakan kebencian menimbulkan pertengkaran, saya percaya ketika orang ingin meletakkan satu kebencian di dalam hatinya, itu tidak akan menyelesaikan satu masalah, saudara-saudari. Kita tidak akan boleh menyelesaikan masalah kalau kita saling menyakiti. Tetapi kita dapat menyelesaikan sebuah masalah ketika kita saling mengasihi, mampu menerima teguran oleh orang lain. Kita mampu untuk mendengarkan solusi dari orang lain. Kita mampu untuk bertimbang rasa terhadap orang lain. Karena apa? Kita meletakkan kasih di atas segalanya. Mari saudara-saudari, kita letakkan kasih terhadap sesama kita. Gunakan perkataan kita yang saling membangun. Karena perkataan kita
Ketika kita melemparkan satu perkataan, kita tidak akan dapat menariknya kembali. Tetapi kita mau memberikan kata-kata motivasi, kata-kata yang penuh kasih kepada orang lain. Bukan sekedar kita mau melemparkan perkataan untuk menyakiti orang lain dan menegur orang lain. Tetapi mari kita menaruh kasih itu, perkataan kita dengan penuh kasih itu, untuk tetap berjalan bersama dengan mereka dalam situasi apapun. Jangan pernah kita mau mengharapkan orang lain jatuh dengan perkataan kita, saudara-saudari. Itu memang sangat menyakitkan. Tetapi saya belajar dalam hal ini, saya juga memperbaiki setiap perkataan saya, bagaimana saya mau mengubah cara hidup saya, bagaimana saya mau meletakkan perkataan yang penuh kasih kepada orang-orang lain, kepada pemimpin-pemimpin, kepada setiap pelayan-pelayan, kepada adik saya, kepada setiap orang yang saya kenal, siapapun itu. Saudara-saudari, saya percaya ketika kita melakukan segala sesuatu, teguran dengan penuh kasih, motivasi dengan penuh kasih, penyelesaian masalah dengan penuh kasih, saya percaya kehidupan kita pun akan diubahkan. Kita akan menjadi pribadi yang penuh dengan kasih terhadap sesama kita. Puji Tuhan, inilah dorongan saya kepada setiap saudara-saudari, supaya kita saling mengasihi dalam situasi apapun. Kita tetap saling menggalakkan satu dengan yang lain. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semuanya, dan shalom.